mulai dengan doa. Ada yang mau memimpin doa? Ya, Bu. Oke, silakan Nak. Marilah berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya absen terlebih dahulu. Silakan dengarkan namanya. Amelia Andani Ashraf. Perhatikan kondisinya, kiri dan kanannya ada kira-kira sampah nggak? Ada kira-kira sampah? Tidak ada. Kalau ada sampah, disimpan. Nanti dibuang ketika jam istirahat. Oke, kamu boleh minum sebentar. Minum, relax dulu. Sebelum kita mulai ya. Silahkan dulu. Boleh yang punya air, boleh minum. Punya air, boleh minum. Gimana kabarnya hari ini? Bagus ya. Dan sebelumnya gimana? Sebelum ada masalah? Oke, baiklah kalau begitu. Materi kita hari ini adalah hukum dasar kimia. Hukum itu adalah aturan. Kalau kita membahas terkait hukum atau aturan biasa, di suatu daerah itu pasti mempunyai hukum atau kebiasaan mereka masing-masing. Sama halnya dengan tempat kita, Aceh, ya. Pertanyaan yang mau ibu sampaikan terkait hukum, siapa yang dapat menyebutkan khas hukum Aceh yang ada di daerah kita yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Ya, Nak? Syariat Islam. Kira-kira bagaimana penerapan hukum tersebut di beberapa daerah Aceh? Misalnya di sini punya apa? Implementasinya di Aceh mulai dari Langsa, Aceh, Sumawe, atau di daerah Sumatera Utara kira-kira adakah perbedaan atau adakah kesamaan? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Benar ya. Jadi ada pihak yang mengawasi supaya hukum itu memang berjalan dengan baik, ya kan? Jadi hukum ini diatur untuk menjaga tatanan sosial yang ada di suatu daerah, bagaimana supaya rumah itu tetap berjalan dengan baik. Jadi untuk menghindari terjadi penyimpangan. Jadi seperti itu. Sedangkan di India sendiri, India juga memiliki beberapa hukum dasar. Hukum dasar ini dibagi atas 4. Ada hukum kekebalan massa atau biasa disebut dengan hukum Lavoisier. Kemudian ada hukum perbandingan tetap, ada hukum perbandingan berganda, ada hukum volumen. Di hukum dasar kimia adalah hukum yang mempelajari dasar cara kerja dan konsep dalam lingkup kimia sendiri, tentang bagaimana cara untuk menentukan rumus senyawa, menentukan produk dalam suatu reaksi, berapa banyak yang harus kita campurkan bahannya supaya menghasilkan suatu produk. Di dalam materi ini, baik itu yang kita fokuskan hukum Lavoisier dan hukum Roos, itu ada manfaatnya. Manfaatnya ini berkaitan dengan konveksi suatu benda dan energi yang ada di sekitar kita. Oke, bisa dipahami? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah mempelajari serangkaian topiknya, yaitu kamu mampu menganalisis hukum Lavoisier dan hukum Roos melalui literasi dari berbagai sumber serta memberikan contoh penerapan hukum tersebut pada suatu reaksi kimia. Kemudian kamu mampu menerapkan hukum Lavoisier dan juga hukum Roos menyelesaikan kasus atau masalah dalam kehidupan kamu sehari-hari melalui diskusi kelompok. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau bertanya dulu. Nah, biasanya di dalam hukum Roos ini berkaitan dengan cara membandingkan ataupun takaran. Perhatikan, dalam proses pembuatan ikan teri asin 1 kg dibutuhkan 1,25 kg ikan teri segar dan beratnya 0,25 kg atau 4 kg.
Melalui proses pengeringan, hasil akhirnya didapat 1 kilo. Jika ada pengusaha ikan asin di pantai Ujung Blang, dia ingin dapatkan ikan teri itu sebanyak 2 kg ikan asin. Jadi kira-kira dari garam 0,5 kg ini, berapa banyakkah yang harus ditambahkan supaya setelah masuk pengeringan kita dapat 2 kg? Ada yang bisa jawab? Ya, Aisyah. 2,50 kg. Double. Berarti kalau kita mau hasilnya double, bahannya juga harus double. Terus sekali ya, tepuk tangan dulu. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya untuk perbandingan. Siapa yang tahu nama kimia dari garam? Ada yang tahu nama kimia dari garam? Natrium apa? Natrium klorida, betul ya. Jadi garam itu nama kimianya natrium klorida. Dari natrium klorida ada unsur natrium, ada unsur klorida. Nah, perhatikan beberapa merek garam di sini. Jadi di sini ada beberapa merek garam ya. Ada garam Dolphin, garam Jangkar Laut, ada garam Madura. Jadi diambil sampelnya, masing-masing ada 4, ada 3 dan 5 gram. Jadi dari garam Dolphin yang 4 gram ini ternyata natriumnya 1,5. Maka berapakah kira-kira kloridanya? Nah, coba sekarang saya tanya. Untuk garam Jangkar Laut banyaknya 3 gram. Natriumnya ada 1,2. Jadi kira-kira berapa ya massa CL-nya? Oke, siapa yang mau coba? Tanya. 3. Bagi 3 ya. Yang kedua, ada yang mau coba? 9 banding. Bisa? Oke, silakan dulu. Jadi begitulah dia penerapan dari hukum kekekalan massa. Dan hal yang sama biasa kita temukan di pembuatan resep kue. Tahu kue-kue? Tahu. Kue. Jadi kue-kue ini terbuat dari takaran, kalau kita mau 400 gram hasilnya, kita perlu 150 gram terigu, kemudian 150 gram gula. Berapa perbandingan gula dan terigunya? Banding 1. Ya. Bisa kira-kira dipahami? Bisa. Boleh diambil contoh dari dokter. Pada hukum kekekalan massa, nama lainnya adalah hukum Lavoisier. Mas Lavoisier yang pernah tentang hukum ini ya. Hukum ini berisi bunyi massa zat tetap konstan atau tetap sama sebelum dan sesudah terjadinya reaksi. Contohnya di sini ada praktikum. Di dalam Erlenmeyer terdapat asam cuka. Kemudian balon ini sudah berisi dengan soda kue. Nah, soda kue dari balon ini jatuh ke Erlenmeyer dan terjadilah pembentukan gas karbon dioksida. Setelah reaksi berlangsung, rasanya tetap sama. Silakan kamu bisa mengakses video ini melalui link dan barcode ini. Sudah diperhatikan videonya? Sudah. Jadi video tersebut adalah suatu eksperimen virtual terkait reaksi dari asam cuka dan juga soda kue yang mengatakan pada reaksi kimia massa total dari zat-zat yang bereaksi reaktannya akan sama dengan massa total dari produk yang dihasilkan setelah reaksi. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Hukum Lavoisier disebut juga hukum kekekalan massa. Ya, ini saja kita tidak. Dimana kalau kamu meracikan sesuatu bahannya, misalnya bahannya Na dan Cn, pasti hasilnya NaCl. Gabungan keduanya. Saya akan membagikan kelompoknya pada sesi ini.
Perhatian semua, sebelum kita memulai mengerjakan LKPD, pada LKPD kamu di situ ada teori mengenai pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada sumber literatur lainnya, boleh menggunakan itu untuk menjawab soalnya. Kemudian bahas soalnya bersama-sama. Oke, waktu diskusi sudah habis. Silakan perhatikan. Tanggal berapa Kak yang akan dua saja, dua perwakilannya. Dalam suatu percobaan menggunakan teknologi survei 5 gram magnesium dan 8 gram grafena direaksikan. Berapakah massa uji grafen yang dihasilkan? Oke, silakan. Nah,